tinggal Anda mengalami penggusuran karena pembangunan oleh pemerintah? Maka pemerintah dapat membantunya karena hal tersebut merupakan standar pelayanan minimal layanan 2. Pembangunan oleh pemerintah yang masuk dalam kategori layanan 2 adalah: yang pertama, pembangunan jalan provinsi atau kabupaten atau kota oleh daerah. Yang kedua, pembangunan rumah sakit tipe B atau C oleh daerah. Dan yang ketiga, pembangunan SMA oleh provinsi dan pembangunan SD sampai SMP oleh kabupaten atau kota. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, program pemerintah juga mencakup penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan dengan status sewa. Selanjutnya, mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 140, setiap orang dilarang membangun perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, atau yang disebut dengan kawasan dalam negative list. Layanan 2 SPM diawali dengan kegiatan pendataan atau identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan sesuai dengan data RT/RW dan RP3KP. Dan data yang dibutuhkan adalah: yang pertama, jumlah dan luasan kawasan yang masuk ke dalam negative list atau kumuh. Yang kedua, jumlah rumah, rumah tangga, dan KK pada kawasan tersebut. Dan yang ketiga, jumlah dan luasan lahan potensial sebagai lokasi relokasi. Siapa saja yang dapat dibantu melalui layanan 2? Setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki aset tanah dan atau bangunan dalam kabupaten atau kota yang sama. Yang kedua, penghasilan di bawah UMP yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Dan yang ketiga, mendapat surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Bagi yang memiliki bukti penguasaan atas tanah dan atau bangunan legal, mendapat bantuan fasilitasi ganti untung sesuai penilaian appraisal aset tanah dan atau bangunan. Bagi yang tidak memiliki bukti penguasaan atas tanah dan atau bangunan, serta tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak, mendapat bantuan subsidi uang sewa sebesar 50-70% dari tarif sewa rumah layak huni. Untuk relokasi yang berdampak cukup masif bagi yang tidak memiliki bukti penguasaan atas tanah dan atau bangunan, maka pemerintah daerah menyediakan rumah layak huni dalam bentuk rumah susun umum atau rumah khusus. Permasalahan yang dihadapi mayoritas pemerintah daerah adalah terkait keterbatasan APBD. Oleh sebab itu, penyelesaian SPM tidak hanya melalui APBD saja, tetapi juga dapat memanfaatkan sumber pendanaan lainnya, misalnya DAK, bantuan APBN, CSR, KPBU, dan sebagainya. Dengan terselenggaranya standar pelayanan minimal bidang perumahan, maka akan meningkatkan jumlah rumah layak huni, serta mengatasi permasalahan backlog melalui penyediaan rumah yang berada di lokasi sesuai dengan peruntukan. Terima kasih.